bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bersama-sama boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah. Dan saya ingin kita bersama-sama buka Keluaran 15, saudara-saudara, kita akan bersama-sama baca ayat 22 sampai 27 ya. Seringkali di dalam segala pergumulan saudara, bukan saat berkelimpahan. Saudara-saudara, saya maksudkan seperti di Elton Trueblood, saudara berkata bahwa faith is not belief without proof. Karena di dalam Ibrani pasal 11 berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, saudara. Jadi pada waktu kita berkata kita beriman kepada Tuhan bukan berarti saudara kita berkata tidak akan terjadi, saudara. Tidak ada bukti, ada, saudara. Tapi bukan reservasi dulu. Faith itu saudara trust without reservation. Yang berarti saudara-saudara lalu pada di tengah pergumulan itu lalu saya berkata begini, Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya bahwa satu orang percaya seluruh keluarganya dimenangkan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini meskipun saya belum sungguh-sungguh melihat bahwa orang tua saya percaya kepada Tuhan, tapi saya belajar untuk taat karena saya tahu Tuhan Engkau akan take care. Karena saya tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang memelihara dan tidak pernah meninggalkan keluarga saya. Saudara-saudara, waktu saya ingin mau berangkat saudara, ke sana saya berdoa serahkan kepada Tuhan. Saudara, setelah saya di sekolah teologi satu persatu, mulai dari mama saya, mulai dari papa saya, mulai dari nenek saya, mulai dari kakek saya, saudara. Percaya Tuhan satu persatu. Saudara-saudara, itu proof. Maka faith is not belief without proof. Tetapi sudah trust without reservation. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah tahu sebenarnya. Dan Allah sanggup, saudara, untuk memberikan, saudara, apa yang kita inginkan. Tetapi Allah ingin seringkali menguji dan melihat iman kita. Karena sekali lagi iman itu bukanlah sebuah bargaining. Tapi saudara-saudara, kalau iman kita adalah sebuah bargaining, maka itu adalah sebuah reservasi. Iman kita sudah diajarkan oleh Alkitab adalah kita percaya kepada Dia yang sanggup dan melakukan yang terbaik untuk kita. So, mari kita melihat kehidupan dari bangsa Israel di padang gurun, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Keluaran pasal 15, tapi sebelumnya saudara, kita melihat Keluaran pasal 14, sebuah perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Saudara, mari engkau kalau perhatikan Alkitab nanti saudara di rumah saudara baca, di dalam Keluaran 14, saudara ada sebuah peristiwa di mana bangsa Israel mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di mana mereka menyaksikan bahwa tangan Tuhan yang luar biasa menuntun mereka untuk membebaskan mereka dari tangan Firaun, dari tangan perbudakan di Mesir. Mereka menyaksikan bagaimana tangan Tuhan sungguh-sungguh nyata. Tuhan hadir membela mereka. Saudara, mereka percaya, mereka melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi kemudian saudara-saudara, pada saat mereka mengalami mukjizat itu, masuk kemudian Keluaran pasal 15. Ayat 24 hanya berbeda sedikit saudara. Di situ dicatat lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Apakah yang akan kami minum? Sudah bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Mereka protes. Mereka meragukan pemeliharaan Allah. Mereka meragukan Tuhan di mana, kenapa air ini menjadi pahit. Gak bisa diminum. Itu sebuah iman yang kekanak-kanakan. Yang protes, yang komplain, yang menyalahkan hamba Tuhan, Musa, menyalahkan Tuhan. Itu yang terjadi, saudara. Saudara-saudara, kita itu betapa fragile. Betapa terbatasnya kita, saudara. Tapi sekali lagi kita melihat bahwa ada invisible hand, tangan Tuhan, divine hand yang memegang hidup kita. Yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya saya percaya saudara bahwa kalau di kantor saya ada gambaran saudara. Saving arm itu tangan Tuhan yang memegang kita. Bukan kita yang pegang tangan Tuhan, tapi tangan Tuhan memegang kita.
Karena kalau kita pegang tangan Tuhan, kita gampang lepaskan Tuhan. Tapi Tuhan pegang kita seperti seorang anak kecil bersama dengan papanya. Papanya pegang, dia lihat yang bagus, dia ingin ke sana. Padahal itu bahaya, dia menyeberang jalan bisa ditabrak. Tangan papanya yang pegang, sehingga ia tidak terlepas dan menghadapi mara bahaya. Saudara, bukankah kita aman di dalam tangan Tuhan karena Tuhan menggenggam kita. Tuhan memegang tangan kita, saudara. Atas kehendak Tuhan di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud apa, saudara? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi saudara, Tuhanlah yang membawa kita di dalam perjalanan. Tuhanlah membawa bangsa Israel menuju ke Marah. Yang harus melewati, di situ dikatakan sumur yang airnya pahit. Tetapi di situ Allah punya tujuan untuk apa? Merendahkan hatimu dan mencoba engkau. Untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saya yakin bahwa Tuhan tidak butuh 40 tahun untuk menolong mereka, bawa mereka keluar. Karena Tuhan sanggup. Tapi 40 tahun itu adalah waktu yang Tuhan berikan kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Agar dalam proses itu mereka bisa mengenal Tuhan. Saudara, seringkali bangsa Israel tidak memahami tujuan mereka. Pada waktu Allah membebaskan mereka, itu mereka berteriak kepada Tuhan. Tuhan tolong, bebaskan kami dari perbudakan di Mesir. Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Tapi pada waktu mereka sudah bebas, saudara, hati mereka atau pikiran mereka itu masih di Mesir. Mereka belum keluar, saudara. Mereka masih dalam pemahaman mereka, perspektif mereka yang lama. Yaitu apa, saudara? Mereka berkata setiap kali ada kesulitan, permasalahan, mereka bilang, kami ingin pulang ke Mesir. Karena lebih baik kami mati di sana, tapi kami makan daging di sana. Di sana ada bawang putih, ada bawang pre. Mereka sebutkan semua bumbu-bumbu masak. Sedangkan dalam perjalanan mereka berkata, apa-apaan kami mau makan, ya susah. Makan cuma roti, roti Tuhan kirim. Satu hari harus keluar ambil, besok harus ambil lagi, besok harus ambil lagi. Mau makan cuma Tuhan kirim burung seperti itu. Dan mereka merasakan lebih enak kami di Mesir. Sesungguhnya Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan supaya mereka fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang begini, supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi masalah itu sebenarnya menguji fokus kita kepada Tuhan atau tidak, saudara. Kita masih melihat Tuhan yang masih nyata, yang terus bekerja, yang masih ada di dalam kehidupan kita atau tidak. Sudah mereka meragukan, baru mengalami pertolongan Tuhan. Tapi sekali lagi hati mereka tidak lagi fokus kepada Tuhan. Karena apa, sudah keinginan mereka akan kedagingan itu jauh lebih besar dari kerinduan mereka akan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin apakah kita berfokus kepada Tuhan atau tidak. Masalah itu sebenarnya ingin menguji iman kita. Sudah dari mana sesungguhnya kita dilihat memiliki karakter kualitas iman yang benar. Seringkali saudara ada kesulitan dan permasalahan. Disitulah kita bisa melihat tangan Tuhan yang nyata yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, iman kita tidak akan menjadi semakin teguh ketika semua berjalan lancar. Tapi saudara, ketika kita semakin kokoh, ketika kita menghadapi berbagai kesulitan dan persoalan dan permasalahan, saudara. Saudara, terkadang saudara, Allah itu tidak mengubah keadaan di sekeliling. Tapi saudara, dia mengubah kita sebagai wadah yang siap dulu sebelum berkat Tuhan dicurahkan, saudara. Tuhan ingin proses, saudara. Tuhan ingin melihat sejauh mana kualitas iman kita. Pertolongan Tuhan itu ajaib. Pada waktu bangsa Israel dalam perjalanan, mereka sudah keluar, sudah bebas. Mereka menyeberang laut Teberau. Mereka berjalan, Alkitab berkata, 3 hari mereka tidak dapatkan air. Lalu kemudian saudara-saudara mereka menemukan dari sumber air. Mereka berkata, mereka bersuka cita, tetapi ketika mereka minum, airnya pahit. Mereka kemudian protes, mereka blame, mereka marah.
Saudara, kalau saya jadi Musa itu saya sudah ngambek, saudara. Udah setengah mati, emang cuman kamu yang nggak dapat air. Kita sudah susah-susah keluar. Kita sudah dibebaskan dengan pertolongan Tuhan yang ajaib. Sekarang masalah kecil, lalu kemudian protes dan ingin kembali lagi ke sana. Begitu cetek imannya, saudara. Tapi saudara Musa itu luar biasa, lembut hati, luar biasa. Saudara-saudara, lalu kemudian dia berseru kepada Tuhan. Saudara lihat enggak, pertolongan Tuhan itu ajaib. Kenapa saudara? Di saat kita fokus, di saat kita betul-betul percaya penuh kepada Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib, kadang dengan cara yang sederhana. Tuhan punya cara yang kelihatan sangat sederhana, tapi kita percaya disitulah ada mujizat dan pertolongan Tuhan.